Jadi kali ini saya ingin membahas tentang perkebunan kopi ya, sedikit membahas tentang perkebunan kopi khususnya di wilayah Provinsi Lampung ya, karena Provinsi Lampung itu salah satu penghasil kopi terbesar ya untuk wilayah Indonesia ya. Cuman ya itu teman-teman, jadi dukungan dari pemerintah itu kurang ya teman-teman untuk petani kopi ini. Jadi mayoritas petani kopi itu petani mandiri ya teman-teman. Beda halnya dengan luar negeri sana ya teman-teman. Kalau luar negeri sana petani kopi itu bukan petani kopi ya teman-teman, negara penghasil kopi ya teman-teman. Jadi harus bisa membedakan negara penghasil kopi sama negara petani kopi. Kalau petani kopi itu mandiri ya teman-teman, jadi dukungan dari pemerintah itu sangat kurang sekali. Jadi hasil kopi juga itu nggak bisa maksimal ya teman-teman. Nah, di sini saya ingin membagikan tip ya teman-teman, gimana caranya supaya kopi itu bisa menghasilkan buah yang lumayan lebat ya teman-teman. Jadi sistemnya sekarang adalah sistem stek. Jadi sistem stek itu cukup mudah sekali ya teman-teman, dan hasilnya juga cukup lumayan ya dibandingkan yang lokal. Dan jangan lupa ya teman-teman, dukung terus channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen supaya channel ini terus berkembang dan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman khususnya petani kopi ya teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan gimana caranya nyetek ya, jadi ikutin terus video ini. Oke teman-teman, jadi saya ingin kasih tahu sama teman-teman ya alat untuk setek ya. Jadi kalau saya nggak menggunakan gunting setek ya, saya hanya menggunakan pisau. Di pisau nanti buat motong ya, motong tunasnya, entres ya, entres. Jadi yang harus digunakan pisaunya adalah stainless ya teman-teman. Jadi stainless yang nggak mudah berkarat. Kalau yang mudah berkarat itu sangat berpengaruh sekali ya sama pertumbuhan steknya nanti. Jadi harus pakai yang stainless. Terus plastiknya buat pembungkusnya ya teman-teman, saya pakai plastik ini ya, plastik. Jadi ini plastik ukuran 8x4 ya teman-teman, 8x4. Jadi plastik transparan ya teman-teman. Ini nanti buat membungkus steknya. Untuk pengikatnya ya teman-teman, untuk pengikat plastik nanti saya gunakan karung ya. Jadi karung ini kita ambilin satu-satu ya, seperti ini teman-teman. Jadi kalau pakai karung ini lebih simpel teman-teman ya, kuat, jadi nggak gampang putus ya dibandingkan tali-tali yang lain. Jadi sangat efisien. Nanti kita akan praktekkan ya teman-teman, ikutin terus ya. Oke teman-teman, jadi untuk nyetek kopi ya teman-teman, usahakanlah cari entres yang baik ya teman-teman, khususnya entres raja ya. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Nah saya mau mencari entres kopi yang bagus ya teman-teman. Nah ini contohnya teman-teman, contoh calon buahnya ya teman-teman. Ini karena masih kecil ya. Jadi jenisnya kopi ini robusta ya teman-teman, jenis kopi robusta ya. Nah ini teman-teman, udah mulai kelihatan ya. Jadi entes ini ya teman-teman yang saya akan ambil buat setek. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini entres raja ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat kan. Nah entres raja. Jadi kalau jangan tunas yang dari batang ya teman-teman. Kalau mau nyetek carilah entres ya, entres. Jadi dia ranting, cuman dia ranting raja ya teman-teman.
Nah, ranting raja ini tidak diambil semua ya teman. Nah, saya cari yang lebih ini aja. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini ranting raja ya teman-teman namanya. Ranting raja. Kalau yang kecil seperti ini ranting cacing ya kalau dibilang ya. Ini nggak bagus ya. Jadi yang seperti ini teman-teman akan saya potong ya teman-teman. Susah dipotek aja teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman. Yang saya mau ambil jadi bagian bawah sini teman-teman. Ini jangan diambil ya teman-teman. Jadi harus diambil yang sininya teman-teman ya. Karena susah ya teman-teman ini megang HP-nya, jadi tangan satu ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini contohnya ya. Jadi yang diambil satu mata aja ya teman-teman. Satu mata, kelihatan kan teman-teman, satu mata ya. Nih. Satu mata ya teman-teman. Jadi langsung saya praktekkan ya teman-teman caranya ya. Nah, oke teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Seperti ini ya. Jadi seperti ini. Ini akan saya pangkas ya teman-teman. Jadi sistemnya kayak gini ya teman-teman. Dipangkas miring ya teman-teman. Nah, dipangkas miring seperti ini. Kelihatan kan teman-teman? Jadi dipangkas miring kayak gini teman-teman ya. Kelihatan kan? Nah, ini yang mau saya potong teman-teman. Jadi ini yang mau saya jadiin buat bawahnya ya teman-teman, buat bawahnya. Ini batang kopi Robinson ya. Ini batang kopi Robinson teman-teman. Jadi ini udah berumur 1 tahun ya teman-teman untuk batang bawah. Jadi kalau saya nggak pakai gunting stek ya teman-teman, karena ini besar ya, nggak kuat. Jadi harus pakai golok. Jadi sistemnya gini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi ini kan ada tunas teman-teman ya. Kalau nggak ada tunas, ranting juga bisa. Ini jangan dibuang ya teman-teman. Jadi ini jangan dibuang. Ini buat supaya batang ini ada bisa buat pemasangan. Nanti airnya nggak melebur di sini ya teman-teman. Jadi sistemnya gini ya teman-teman. Nah, ini entres yang tadi teman-teman ya. Entres yang tadi. Yang tadi ya teman-teman. Caranya seperti ini teman-teman ya. Jadi batang ini kulitnya kita belah teman-teman ya. Belah ya teman-teman ya, belah. Lalu entres yang ini teman-teman. Entres yang tadi teman-teman ya. Entres raja ya. Kita masukin sini ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi caranya ini kan yang tadi entres yang tadi ya teman-teman. Kelihatan kan caranya.
Jadi batangnya ini teman-teman, batangnya kita kupas ya, bagian sini. Kenapa saya kok milih yang miring teman-teman ya? Kalau posisi miring kayak gini teman-teman, itu proses pertumbuhannya sangat cepat sekali ya. Jadi usahakan kalau mau nyetek, posisi yang dipangkas ini harus miring. Nah, naruh entresnya itu yang posisinya yang di kemiringan sini teman-teman ya, kemiringan sini. Nah, selanjutnya gimana teman-teman? Selanjutnya proses penutupan ya teman-teman. Nah, ini plastik transparan ukuran 8x4 ya teman-teman, 8x4 ya. Nah, oke teman-teman, kelihatan kan? Ini bentuknya seperti teman-teman ya. Ini udah saya plastikin ya teman-teman. Nah, tinggal ngikat ya teman-teman ya. Ngikatnya juga Pak. Nah, kenapa? Kalau saya teman-teman ya, ini saya buka dulu ya. Dalamnya ini enggak saya ikat ya teman-teman. Dalamnya ini enggak saya ikat karena rawan sekali. Ini kalau di dalamnya diikat terlalu kencang, kali terjadi pembusukan ya teman-teman. Jadi kalau saya enggak saya ikat, jadi langsung. Nah, yang saya ikat luarnya ya teman-teman, seperti ini ya. Jadi yang saya ikat itu langsung luarnya ya teman-teman, seperti ini ya. Ngikatnya juga itu enggak harus terlalu kuat ya teman-teman, takutnya entresnya nggak bisa nyerap makanan ya. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya ya. Kelihatan kan teman-teman? Usahakan teman-teman kalau mau nyetek ya, kalau mau nyetek itu di cuaca yang terik ya, seenggak-enggaknya panas ya. Kalau basah itu enggak jadi ya teman-teman, karena pasti banyak sekali terjadi pembusukan. Seperti ini teman-teman ya. Nah, tunas ini tunas ya teman-teman, beda sama entres ya. Ini tunas. Ini jangan dibuang dulu ya teman-teman, supaya ada pemasaan batangnya. Jadi di sini nanti nggak penuh air, tapi kalau ini dibuang di sini pasti penuh air nanti ya. Ini dibiarkan selama setengah bulan ya teman-teman, setengah bulan nanti dia akan tumbuh entres, nanti setelah itu kita lepas. Ini kira-kira tingginya sekitar 1 meter ya teman-teman. Jadi kalau mau nyetek kipas itu jangan terlalu tinggi teman-teman ya. Nanti kalau udah jadi kewalahan ketinggian susah ngambilin kopinya. Jadi usahakan 1 meter. Ini nanti lama-lama tinggi sendiri ya teman-teman, karena batang asli ya. Ini enggak jelas teman-teman karena udah mulai ada embun di dalamnya. Nah, ini contohnya yang udah jadi ya teman-teman. Ini setekan semua ya teman-teman. Ini setekan semua ya. Nah, saya akan tunjukin teman-teman yang udah berumur setengah bulan ya. Jadi kayak apa hasilnya.
ini teman-teman, ini yang udah setengah bulan ya, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini teman-teman. Dia udah tumbuh tunas ya, tumbuh daun di dalamnya. Ini setengah bulan ya teman-teman. Nah, ini akan saya coba buka ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, seperti ini teman-teman ya. Ini yang udah berumur setengah bulan ya teman-teman. Jadinya seperti ini. Jadi dia tumbuhnya ini bukan tunas ya teman-teman, tapi ranting ya. Ini nantinya jadi entres raja ya. Jadi entres raja. Seperti ini teman-teman. Nah, posisi saya nyetek semua sama ya teman-teman. Jadi dalamnya enggak saya ikat. Dalamnya itu enggak saya ikat ya teman. Lihat teman-teman. Jadi dalamnya enggak saya ikat. Posisi itu saya nyeteknya di kemiringannya ya teman-teman. Semua miring ya. Tuh. Jadi posisi di kemiringan. Nah, informasi untuk teman-teman ya, usahakan kalau nyetek ininya jangan datar ya teman-teman. Kalau datar nanti misalkan ini entres ini udah besar, jadi bawah sini itu ada benjolannya gede gini ya teman-teman, di pangkal antara sambungan entres sama batang aslinya. Nanti kalau batangnya udah tua, di sini timbul bendolan gede ya. Tapi kalau posisinya ini miring teman-teman, ini enggak ada benjolan besar gini, enggak ada ya teman. Jadi dia datar jadinya. Nah, ini udah yang umuran setengah bulan ya teman-teman. Ini udah tumbuh daunnya. Ini robusta ya teman-teman ya, jenisnya jenis robusta.